misi kemenangan, kemenangan terjadi. Mungkin cuma luar saja katakan ku yakin, ku yakin. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ayat 36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan menerima cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Berusaha untuk keunggulan. Agak rumit ya. Berusaha untuk keunggulan. Saya pakai kata keunggulan karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan lebih tinggi. Ya, unggul itu lebih tinggi atau lebih utama dari yang lain. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, benar ya? Yakobus dan Yohanes ingin lebih utama dari ke-10 murid yang lain. Mau duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan Tuhan, artinya di surga. Saya percaya hal menjadi lebih utama, ya, lebih unggul dari yang lain itu pasti ada dalam diri kita. Benar kan? Seorang atlet, ya, atlet itu kalau olahraga atlet itu kan ada lari, lompat lempar ya. Saya masih ingat karena saya sekolah waktu itu ya. Lari, lompat, lempar. Nah, setiap orang yang latihan di dalam bidang olahraga tersebut, tentunya dia tidak berlatih untuk menjadi yang terbelakang. Tidak mungkin. Setiap orang yang berlatih ya di dalam olahraga, di dalam apapun, pasti ini ya mau lebih utama dari yang lain, mau lebih tinggi dari yang lain, mau lebih apa? Lebih pintar. Kalau kita lihat anak-anak kita yang sekolah, ya kita suruh belajar, nggak mungkin dong kita bilang biar nilai kamu lebih rendah dari yang lain, nggak mungkin. Ya, kamu belajar, ya, biar nilai kamu lebih tinggi. Jadi hal keunggulan dari yang lain ini sudah ada dalam diri setiap kita. Makanya tadi kalau kita baca firman Tuhan, Yakobus dan Yohanes, dalam kemuliaan-Mu bisa nggak saya ini dan Yohanes, Yakobus dan Yohanes, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Wow, luar biasa, dia nggak tahu apa yang dia minta. Salah, enggak. Tetapi Tuhan Yesus jawab, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ada di antara kita ya disediakan untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Kemuliaan harus tetap setia, harus tetap taat. Tapi saya baca di dalam di ayat yang ke-43 ya, di sini dikatakan tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanku. Nah, kata ingin menjadi besar itu di dalam Alkitab Penuntut Hidup Berkelimpahan diartikan seperti ini. Ingin besar ya, ingin utama. Dikatakan seperti ini, kebesaran yang sejati bukanlah soal kepemimpinan, kekuasaan atau prestasi perorangan yang tinggi, melainkan sikap hati yang dengan sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah dan bagi sesama manusia.
Kita harus sedemikian mengabdi kepada Tuhan sehingga kita menyatu dengan kehendak-Nya di dunia tanpa menginginkan kemuliaan, kedudukan, atau pahala kebendaan. Ya, kebendaan ini mungkin kekayaan atau benda ya. Melaksanakan kehendak Allah, menuntut orang kepada keselamatan di dalam Kristus, serta menyatakan hati Allah merupakan upah dari mereka yang betul-betul besar. Kalau berbicara tentang dunia, ya jabatan yang paling tinggi ya itu yang terbesar, yang terutama. Dan kalau di dunia kerja, di dunia pemerintahan juga sama, posisi yang teratas itu yang paling terutama. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan, berbicara yang besar, yang terutama itu bukan berbicara tentang posisi, tetapi dikatakan berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau mengajak orang datang kepada Tuhan? Itu yang terbesar kepada Tuhan. Ketika kita melayani, justru itu yang paling besar di antara semua. Makanya saya merasa suatu kehormatan saya bisa melayani menyampaikan firman Tuhan. Nah, apakah salah anak-anak Tuhan untuk menjadi unggul dari antara orang lain? Enggak. Firman Tuhan yang kita baca tadi jelas ada nasihat Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi unggul. Untuk menjadi unggul di antara yang lain, yang pertama dikatakan di dalam Markus 10 tadi yang kita baca 38 dan 39 dikatakan seperti ini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Cawan berbicara tentang penderitaan di dalam kebenaran. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, usaha apa